Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita selalu masuk di dalam hadirat Allah setiap pagi dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Awali setiap hari selalu dengan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Bekerja untuk Kemuliaan Tuhan. Mari kita baca Kolose 3 ayat 22 sampai pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Pasal 4 ayat 1, Hai Tuhan, Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Amin. Saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita memiliki etika Kristen yang baik, yang sifatnya saling atau saling timbal balik. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Anak taat kepada orang tua mendidik anak dengan baik dan tidak melukai hatinya. Nah, pada bagian ini diajarkan juga oleh firman Tuhan bagaimana relasi antara Tuhan dan hamba. Pada zaman itu, hamba itu dianggap sesuatu dan bukan seseorang. Dianggap barang yang mesti taat mutlak kepada tuannya apapun yang diperintahkan. Gak ada jam kerja. Mau tengah malam pun dibangunkan, dia harus mentaati apa yang dilakukan oleh tuannya. Makanan kadang-kadang sedikit, tidak mendapatkan tempat yang baik. Dan budak juga tidak punya hak, termasuk hak untuk menikah. Dan kalaupun ada budak yang dinikahkan oleh tuannya, kalau mereka punya anak, itu dianggap sebagai anak dari tuannya, milik tuannya itu. Seperti kalau misalnya tuannya itu punya banyak domba yang digembalakan oleh para budak, lalu domba itu melahirkan anak dombanya kan menjadi milik tuannya, bukan menjadi milik daripada pengasuhnya tersebut. Nah, saudara-saudara, jadi memang pada waktu itu timpang sekali. Seorang tuan sangat otoriter dan apapun yang dilakukannya tidak salah, sedangkan seorang budak itu diperlakukan dengan semena-mena. Etika Kristen mengajarkan sesuatu yang seimbang, saling timbal balik. Ada tanggung jawab hamba kepada Tuhan, tapi juga ada tanggung jawab Tuhan kepada hamba. Equality atau kesamaan itulah, melakukan tugas masing-masing akan menyebabkan kebahagiaan dan keadilan. Nah, Alkitab berkata, Hai hamba, taatilah Tuhanmu dalam segala hal. Saudara-saudara, Tuhan ingin agar seorang hamba atau karyawan itu taat kepada tuannya bukan hanya untuk menyenangkan mereka, tapi dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jangan bekerja bagus kalau diawasi, kalau ada yang lihat. Karena walaupun bos tidak lihat, tapi Tuhan kan lihat, saudara sekalian. Dan itu menentukan attitude kita, apakah kita bisa dipercaya perkara yang lebih besar karena kita sudah setia dalam perkara yang kecil. Kalau saudara pergi ke kota Roma, maka kita bisa melihat gereja-gereja yang sangat megah. Dan di langit-langitnya, ceilingnya itu banyak lukisan-lukisan rohaniah yang dilukis oleh pelukis-pelukis ternama pada zamannya. Dan kalau saudara perhatikan itu sangat detail hingga bagian tersembunyi. Kalau misalnya ada bagian yang agak bocor, lalu ada orang naik tangga memperbaiki, maka di bagian sudut-sudut yang tidak terlihat dari bawah pun, lukisan itu dibuat begitu indah. Kenapa? Karena para pelukis ini ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Orang gak lihat, tapi Tuhan lihat. Dan aku ingin yang the best aku berikan kepada Tuhan. Nah, ini sikap hati yang benar daripada kita. Satu kali ada seorang pembantu rumah tangga sederhana mau dibaptis. Lalu pendeta tanya, benar kamu sudah percaya Yesus? Benar Pak Pendeta. Oke, apa buktinya kamu sudah benar-benar bertobat sehingga ingin dibaptis? Dia bilang, Pak, dulu saya kalau kerja
karpet permadani di rumah bos saya itu cuma bersih atasnya, tapi bawahnya tidak bersih. Karena kalau saya males, saya angkat bagian permadaninya, saya sapu-sapu, itu debu dan sebagainya ke dalam karpet, kan nggak ada yang tahu. Tapi sekarang karpet permadani itu bersih atasnya, bersih bawahnya. Karena saya sudah bertobat. Dan pendeta bilang, benar, ini orang boleh dibaptis karena dia sudah bertobat. Nah saudara, itulah sikap yang seharusnya. Kita melakukan pekerjaan kita bukan untuk dilihat manusia, tapi kita sadar ada Tuhan yang memperhatikan. Selanjutnya dikatakan, apa yang kau buat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi tujuan kita bekerja itu bukan sekedar untuk mendapatkan uang, walaupun kita butuh uang. Bukan karena melampiaskan ambisi kita, saya jadi orang paling sukses, lebih hebat daripada yang lain supaya dipuji. Tapi tujuan kerja kita terutama untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara sekalian, saya membaca bahwa apotik yang pertama kali di dunia itu ada di kota Florence di Italia. Dan siapa yang membuka apotik pertama? Rahib gereja, para pastor yang ada. Mereka menemukan ramuan-ramuan dari obat-obatan atau dari tumbuhan, dari hal-hal yang ada di alam, yang kemudian mereka racik untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit orang, mungkin penyakit flu, penyakit batu, penyakit-penyakit lain yang lebih berbahaya. Sehingga dengan menggunakan ilmu penelitian, mereka sebetulnya melakukan pengabdian kepada Tuhan dan sesama, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Jadi kalau sekarang kita lihat banyak sekali apotek di mana-mana itu dibuka supaya orang yang sakit bisa sembuh dengan minum obat. Apotek pertama itu didirikan oleh gereja, dan obat-obatan yang pertama banyak yang dihasilkan oleh para hamba Tuhan, para pastor, para rahib. Sehingga apa yang mereka lakukan membawa kemuliaan nama Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Saya juga pernah membaca kisah tentang seorang tukang kulit yang suka membuat sepatu-sepatu untuk dijual. Dan supaya lebih bagus, kulit misalnya binatang, kulit dari sapi yang sudah diproses itu harus dikeringkan. Dan kalau ingin kualitasnya lebih bagus, perlu dikeringkan cukup lama. Nah, satu kali pegawai daripada perusahaan sepatu itu bilang, bos, kamu kan tahu bahwa kita punya saingan di dekat tempat kita ini. Dia itu kalau mengeringkan kulit lebih cepat daripada kita. Karena apa? Ya pokoknya bisa segera dibuatlah untuk jadi sepatu. Walaupun kualitasnya tentu kita kualitas yang lebih bagus daripada mereka yang cepat-cepatan. Tetapi mereka lebih banyak menghasilkan sepatu dalam harga yang lebih murah. Apa kita ikuti dia saja? Dia bilang, tidak, aku tetap harus melakukan yang terbaik. Karena satu kali waktu aku ketemu Tuhan, aku hanya ingin mendengar dia berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Well done, good and faithful servant. Kalau aku tidak membuat kulit ini benar-benar kering, benar-benar berkualitas, Tuhan tidak akan pernah berkata well done kepadaku. Oh, betapa orang ini sungguh bekerja bukan untuk mencari keuntungan semata, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan, memberikan yang excellent bagi orang-orang yang membeli sepatu tersebut. Nah, saudara, kalau kita melakukan itu dengan segenap hati, firman berkata, kamu akan menerima upah dari Tuhan, karena Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita harus sadar, apapun pekerjaan yang kita kelola, Dia, Tuhan adalah owner, pemilik. Kita hanyalah manajer, pengelola. Dan kita satu kali harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau pekerjaan kita baik, maka kita mendapatkan pahala yang abadi daripada Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan, tidak bertanggung jawab, maka kita akan menanggung kesalahan yang kita perbuat karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara-saudara, karena itu jangan kita menjadi orang yang kerja seenaknya. Karena kita akan bertanggung jawab dan tentu kita akan mengalami kerugian. Jangan kita seperti seorang hamba
yang diberi 1 talenta tapi tidak menggunakannya sehingga dia dimurkai oleh tuannya. Pada 1 talenta itu besar jumlahnya, 6.000 dinar, upah orang kerja 20 tahun, tapi disia-siakan begitu saja. Nah, jadi mari kita bekerja dengan segenap hati. Sebaliknya, Tuhan harus berlaku adil dan jujur, karena kamu punya Tuhan juga di sorga. Kadang kita mendengar ada pembantu rumah yang dipukuli, disetrika oleh majikannya. Oh, sudah kerja sekian tahun di luar negeri, apa di Malaysia, di Arab, tapi tidak diberi gaji sebagaimana janjinya. Dan ini adalah perlakuan yang sangat kejam yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seorang Tuhan perlu adil dan jujur, memberikan gaji yang memadai, lalu kemudian juga memberikan honor itu tepat pada waktunya, tidak ditunda-tunda, memberikan jam kerja yang manusiawi, tidak kasar, tidak merendahkan, tapi menganggap mereka adalah teman sekerja di dalam usaha yang kita kelola. Saudara-saudara, kalau hubungan Tuhan dan hamba menjadi baik seperti firman Tuhan, saya percaya apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Saya tidak tahu posisi saudara, apakah engkau adalah karyawan, pekerja, ataukah engkau adalah bos, tuan. Mari kita lakukan bagian kita secara timbal balik, secara berimbang. Karena kita punya Tuhan yang harus kita hormati, yang ada di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, biar kami menjadi orang yang melakukan yang excellent, karena kami melakukannya kepada Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami juga, kalau dipercaya kedudukan sebagai pimpinan, kami juga berlaku adil, berlaku jujur, sehingga orang-orang akan merasakan kebaikan Tuhan melalui hidup kami. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika hari ini mereka bekerja, biarlah berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Demi nama Yesus. Amin.